Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan telusuri sepak terjang hacker nomor 1 dunia, Kevin Mitnick. Di pengadilan, jaksa menudingnya memiliki kemampuan meluncurkan rudal nuklir hanya dengan menggunakan telepon umum dan bersiul ke dalam mikrofon untuk meretas Komando Pertahanan Udara Amerika Utara, NORAD. Meskipun Kevin kemudian mengatakan di acara televisi bahwa dia tidak pernah mendengar teknologi yang begitu konyol dan tertawa mendengarnya di pengadilan, hakim akhirnya diyakinkan oleh bukti jaksa dan menjatuhkan kurungan isolasi kepadanya tanpa kontak dengan dunia luar kecuali diperlukan. Setelah dibebaskan, Kevin tampil di acara televisi dan memperagakan triknya. Dia memberikan kabel pengisi daya ponsel biasa kepada pembawa acara dan bertanya, "Jika ini kabel yang Anda temukan di meja kerja rekan saat Anda sangat membutuhkan pengisi daya, apakah Anda akan mencolokkannya ke komputer?" Pembawa acara menjawab, "Anda sebelumnya mengatakan tentang USB yang jatuh di lantai. Saya tahu itu. Saya pasti tidak akan sembarangan mencolokkannya. Tapi apakah kabel ini juga bermasalah? Tapi saya pikir saya akan menggunakannya." Kevin tersenyum dan mengambil remote control sambil berkata bahwa jaraknya efektif hingga 300 kaki atau sekitar 91 meter. "Saya hanya perlu menekan tombol kapanpun saat Anda mencolokkan kabel pengisi daya. Coba perhatikan sudut kiri bawah ini. Dan hanya butuh 3 detik. Sekarang coba lihat komputer saya. Saya sudah bisa mengendalikannya dari jarak jauh. Bahkan bisa membuka kamera komputer Anda dan melihat Anda." Pembawa acara tercengang seketika, sementara Kevin terus berkata, "Selanjutnya, saya hanya perlu meletakkan kabel ini di meja kerja Anda, atau lebih langsung lagi, membajak paket ponsel baru Anda, membuka kemasannya, mengganti kabel dengan yang sudah dimodifikasi, kemudian menutup kembali kemasannya dan mengirimkannya kepada Anda. Dan Anda tidak akan curiga terhadap kabel pengisi daya aslinya, bukan?" Inilah hacker nomor 1 di dunia. Yang mengerikan bukan hanya teknologinya, bahkan FBI berkeringat dingin dengan kemampuannya memanipulasi perilaku orang yang dia gunakan tanpa terdeteksi. FBI was-was dengan kemampuan social engineeringnya. Misalnya, Kevin sering menyamar sebagai kurir dan masuk ke gedung perusahaan untuk mengirim surat. Saat resepsionis menerima surat dan mengisi formulir, dia memperhatikan lencana ID di dada mereka, lalu membuat lencana palsu yang sama, atau bahkan terkadang tidak perlu sama persis, hanya dengan Photoshop di rumah. Kevin mengatakan dalam autobiografinya bahwa 99% orang hanya melihat sekilas lencana dan tidak memperhatikannya. Dengan lencana palsu itu, dia bisa mengikuti karyawan departemen teknis untuk merokok bersama di luar, kemudian kembali bersama mereka dan masuk ke departemen teknis. Di sana, dia bisa menginstal malware, mengendalikan komputer, mendengarkan percakapan, mengaktifkan kamera, mencuri kata sandi, dan menyusup ke server inti. Akhirnya, dia menemukan jutaan kartu kredit di server itu dan memproses datanya. Ketika itu, Kevin meretas perusahaan Netcom dan mencuri lebih dari 20.000 akun kartu kredit, termasuk milik milioner dan kaum elit. Dalam autobiografinya, Kevin mengatakan bahwa jika dia mau, dia bisa menggunakan 1 kartu kredit setiap hari sepanjang hidupnya tanpa habis. Tapi, dia tidak pernah berniat menggunakannya. Tujuannya adalah kesenangannya meretas, ibarat seorang pemain catur yang hanya ingin menang. Ketika FBI menangkapnya, tidak ada jaksa yang bisa menuduhnya karena dia tidak menggunakan data kartu kredit. Jika dia mau, dia bisa mendapatkan miliaran dolar. Tapi dia tidak melakukannya, hanya seperti seorang bocah nakal yang penasaran yang melakukannya untuk bersenang-senang. Siapa sebenarnya sosok jenius eksentrik ini? Kisahnya berawal dari Los Angeles tahun 1963. Los Angeles, 1963. Tahun itu, Kevin kecil lahir di keluarga yang tidak bahagia. Ibunya bekerja di berbagai restoran cepat saji, dan ayahnya katanya bekerja sebagai salesman di perusahaan besar. Ketika Kevin berusia 3 tahun, orang tuanya bercerai. Dalam autobiografinya, Kevin mengatakan bahwa dia sering pindah rumah saat kecil.
tidak memiliki teman. Belakangan dia baru tahu alasan sering pindah rumah. Ternyata ibunya pernah 3 kali menikah selama periode itu dan memiliki beberapa pacar yang sering memukulnya. Karenanya, Kevin mencurigai bahwa orang-orang ini sedikit banyak membentuknya menjadi seseorang yang menentang otoritas. Menurut cerita Kevin, bahwa ketika berusia 10 tahun, ada seorang gadis yang diam-diam menyukainya dan sering membawanya ke rumah untuk belajar sulap. Kevin senang dan jatuh cinta dengan sulap. Meskipun tidak mampu membeli peralatan, sulap membuka pintu seni penipuan baginya. Pertama kali menjadi hacker. Suatu hari, seorang sopir bus mengatakan bahwa dia baru-baru ini menemukan saluran polisi pada ponsel Motorola yang memungkinkan mendengarkan percakapan polisi. Kevin kecil merasa ini sangat keren, terus memuji dan mengaguminya. Sopir tersebut adalah penggemar radio. Kemudian seusai kerja, dia menunjukkan radio miliknya kepada Kevin kecil dan menggunakan saluran polisi untuk menelpon gratis melalui layanan otomatis. Ini membuat Kevin kecil terpesona. Jadi, dia mulai menghadiri kelas malam radio dan setelah beberapa minggu mendengarkan, dia belajar kode Morse dan prinsip kerja radio. Ketika guru di kelas malam akhirnya memperhatikan anak kecil ini, dia pun terkejut karena lisensi radio resmi telah diberikan. Tak disangka anak berusia 12 tahun ini lulus ujian lisensi radio pada percobaan pertamanya. Sungguh anak yang berbakat. Segera, Kevin mulai bolos sekolah dan menghabiskan waktu di toko radio yang letaknya lebih jauh dari rumahnya. Setiap kali naik bus, biayanya 25 sen. Jadi Kevin pun mendapatkan ide cerdas. Hari itu, Kevin kecil duduk di dekat sopir bus dan berkata, "Saya sedang mengerjakan proyek sekolah dan membutuhkan beberapa pola menarik di karton. Lubang pada tiket bus ini sangat sempurna. Bisakah Anda memberitahu saya di mana bisa membeli alat pelubang ini?" Sopir bus dengan senang hati memberikan alamat toko yang menjual alat pelubang tersebut. Kevin kecil pun merengek kepada ibunya untuk mendapatkan $15 dan membeli alat pelubang. Selanjutnya, dia membutuhkan tiket kosong. Jadi, dia mengikuti bus ke tempat pembersihan bus dan menemukan tumpukan tiket kosong di tempat sampah. Kevin kecil kemudian mulai bepergian secara gratis di seluruh California Selatan dan merasa sangat senang. Namun dalam autobiografinya, Kevin merefleksikan apakah ini menyebabkan masalah baginya. Ibunya menganggap dia pintar. Ayahnya mengatakan bahwa ini menunjukkan pemikiran proaktif. Dan sopir bus yang mengenalinya hanya tertawa. Meskipun tampak polos, ini membawanya ke jalan yang salah dalam hidupnya. Pada usia 13 tahun, saat anak-anak Yahudi menjalani upacara bar mitzvah, Kevin juga tidak terkecuali. Sebagai informasi, bar mitzvah adalah ritual untuk laki-laki yang hendak memasuki masa kedewasaan sebagai simbol bahwa laki-laki tersebut sudah bukan anak-anak lagi. Biasanya saat laki-laki memasuki umur 13 tahun. Kevin dikirim oleh ibunya ke sekolah Ibrani untuk belajar menyanyi. Namun Kevin selalu menyembunyikan buku-buku radio bawah tanah di bawah buku nyanyian dan belajar secara diam-diam. Ketika ujian tiba, Kevin berkata bahwa tampaknya itu adalah semacam insting. Dia meniru aksen dan isyarat tangan seorang rabi Yahudi, membuat gurunya merasa bahwa jika tidak meluluskannya, itu adalah ketidakhormatan terhadap agama. Meskipun nyanyiannya tidak bagus, dia tetap lulus. Orang tuanya menyalahkannya setelah mengetahui hal ini, tetapi baru belakangan Kevin menyadari bahwa ini adalah teknik rekayasa sosial, social engineering. Dia secara naluriah telah berlatih untuk waktu yang lama, mengendalikan orang lain dengan membuat mereka melakukan hal-hal yang biasanya tidak akan mereka lakukan tanpa menimbulkan kecurigaan. Selanjutnya, melalui buku-buku dari bawah tanah, Kevin mengenal banyak phreaking, yaitu orang-orang yang gemar menggunakan teknik jaringan kuno untuk meretas telepon orang lain. Teknik mereka sangat canggih, tetapi setelah Kevin bergabung, dia mulai menggunakan rekayasa sosial untuk meningkatkan teknik phreaking mereka. Misalnya suatu ketika dia berpura-pura menjadi insinyur internal dan menelpon pusat operator, mengatakan bahwa dia adalah Jack dari layanan pencarian nomor telepon rahasia dan perlu berbicara dengan seorang manajer. Ketika manajer datang, dia berkata,
apakah Anda menerima memo bahwa kami akan mengubah nomor pencarian telepon? Manajer memeriksa dan mengatakan tidak menerima. Kevin lalu memberitahunya untuk menggunakan nomor 9962 untuk pencarian telepon. Tetapi manajer menolak, mengatakan bahwa mereka selalu menggunakan 0055. Kevin pun mendapatkan nomor internal rahasia yang diinginkannya. Kemudian, dia menggunakan berbagai identitas untuk mendapatkan nama ID karyawan internal. Dengan nomor pencarian internal, dia menemukan nomor dan alamat bintang seperti Roger Moore, James Garner, dan Bruce Springsteen. Kemudian melakukan panggilan iseng seperti, "Halo Bruce, bagaimana kabarmu? Apakah istrimu tahu tentang kejadian terakhir?" Kevin semakin gila dengan leluconnya, bahkan menghubungkan para bintang top satu sama lain dan tertawa mendengarkan percakapan mereka. Namun suatu hari seorang operator mencurigainya. Kevin berpura-pura menjadi atasan dan memarahi operator di telepon, yang akhirnya ketakutan. Malam itu, Kevin menerima sinyal radio yang menyebutkan sosok dirinya dan memberikan nomor kontak. Orang itu adalah Levi's Devine, yang kemudian menjadi teman baik Kevin. Mereka mengembangkan lelucon ke tingkat baru, misalnya dengan meretas sistem penyiaran McDonnell. Ketika sebuah mobil polisi datang untuk mengambil pesanan, mereka akan berkata, "Maaf, kami tidak melayani polisi." Lelucon menjadi kejahatan. Pacific Bell Telephone Company, yang sekarang dikenal sebagai AT&T, adalah salah satu perusahaan komunikasi terbesar di Amerika Utara. Saat itu, perusahaan ini memiliki ruang server bernama Cosmos. Banyak data komunikasi Amerika Utara diproses dan dipertukarkan di ruang server ini. Meretas Cosmos adalah seperti mahkota bagi para prahacker telepon. Meskipun Kevin pernah meretas Cosmos, dia tidak ingin berbagi dengan banyak orang, karena pernah suatu kali dia berbagi pintu belakang sistem sebuah perusahaan kecil. Dan pacar Louis mengira Kevin membawa pergi pacarnya, karena mereka berdua selalu bersama di depan komputer. Dalam kemarahannya, dia membalas dendam dengan meretas sistem perusahaan dan membuat semua printer mencetak Mitnick ada di sini sampai kertas habis. Hal ini hampir membuat Kevin masuk penjara anak-anak. Meskipun Kevin umumnya tidak memamerkan keterampilannya, pada pertemuan Breaker kali ini, suasananya sangat meriah. Seorang rekan bernama Ross mengusulkan untuk melihat ruang server Cosmos di sekitar. "Kevin, tunjukkan padaku bagaimana kamu menggunakan rekayasa sosial untuk meretas masuk." Louis merasa Ross dapat dipercaya dan memiliki keterampilan yang hebat. Jadi, Louis pertama-tama mengusulkan membeli senter dan sarung tangan, lalu memeriksa tempat sampah di halaman belakang mereka. Waktu menunjukkan dini hari, tepat saat tidak ada orang di sana. Kevin mengikuti mereka. Tetapi setelah membeli senter dan sarung tangan, mereka menemukan halaman belakang bersih tanpa selembar kertas pun. Kevin tertawa kecil dan berkata, "Buang semua barang yang tidak berguna itu. Ikut saya." Kemudian Kevin seperti seorang penjaga klub malam berjalan langsung ke pintu depan. Penjaga hanya bertanya, "Mau kemana?" dan meminta mereka untuk mendaftar. Mereka bahkan tidak perlu menunjukkan identitas. Kevin mendaftar ke kamar 108. Yang merupakan ruang server Cosmos. Penjaga tidak mengatakan apa-apa, dan mereka bertiga berjalan masuk dengan santai. Di dalam, mereka menemukan banyak dokumen penting, manual operasi, bahkan ada tabel dengan kata sandi. Sungguh luar biasa. Mereka membawa keluar beberapa kotak dokumen tanpa satupun pertanyaan dari penjaga. Awalnya, mereka berencana mencari toko fotokopi untuk menyalin dokumen tersebut dan mengembalikannya. Tetapi tidak ada toko fotokopi yang buka pukul 2 pagi. Dokumen itu dibawa pulang dengan risiko tinggi. Kali ini, pacar Louis yang cerewet itu membocorkan kejadian ini dan Kevin pun ditangkap. Dia dijatuhi hukuman untuk menjalani evaluasi psikologi selama 90 hari di pusat penahanan anak-anak. Di sana, seorang psikolog yang baik hati mengatakan kepadanya, "Kamu hanya kecanduan hacking, bukan perusak yang kejam. Cobalah untuk mengatasi kecanduan hacking ini." Sebenarnya, diagnosis dokter pada waktu itu tidak disebut kecanduan hacking, tetapi kecanduan internet. Sama dengan konsep hari ini,
Namun Kevin saat itu belum ada game online. Dia terobsesi dengan keisengan di dunia jaringan, dan nasihat dokter benar-benar bermanfaat bagi Kevin. Meskipun setelah keluar dari pusat rehabilitas, Kevin tidak bisa melanjutkan pendidikan tinggi karena sekolah menengah atasnya terbengkalai. Ia berhasil lulus ujian GED, tes pengembangan pendidikan umum, dan masuk ke sebuah institut teknologi. Di sana, ia bertemu dengan Bonnie, wanita yang kelak menjadi istrinya. Setelah lulus, mereka berdua tinggal bersama. Kehidupan Kevin perlahan kembali normal. Dari usia 16 hingga 22 tahun, meskipun keisengannya masih sering muncul, ia lebih tenang dan tidak berbuat ulah lagi. Namun pada usia 23 tahun, Kevin jatuh ke dalam jebakan. $3.000 AS. Saat itu, Kevin berencana segera mentransfer $3.000 untuk menikah dengan Bonnie. Ia membantu sebuah toko deli, yaitu sebuah tempat eceran yang menjual makanan murni, tak lazim atau asing, mengembangkan sistem penjualan. Tetapi dalam satu panggilan telepon tergesa-gesa, Bonnie memberitahunya bahwa rumah mereka telah dirampok dan komputernya dicuri. Kevin segera pulang untuk memeriksa dan menemukan bahwa meskipun komputernya hilang, uang pernikahan yang ia sembunyikan di lemari tetap utuh dan tertata rapi di meja makan bersama dengan surat perintah penggeledahan dari kepolisian Santa Cruz. Ternyata, sebuah perusahaan perangkat lunak di Santa Cruz menjebaknya. Konsultan keamanan perusahaan itu, setelah menemukan Kevin, sering meretas sistem mereka dan tidak bisa menghentikannya, berpura-pura bersahabat dengan Kevin. Mereka berkomunikasi melalui pesan file dan menjadi teman dekat. Kevin yang sangat setia kawan berpikir bahwa mereka tidak berniat jahat karena temannya itu membangun akun hacker dengan hak akses tertinggi untuknya di sistem perusahaan. Kevin menggunakan akun tersebut untuk belajar teknologi pengembangan perangkat lunak mereka. Namun sekarang semuanya terungkap dan Kevin baru menyadari bahwa ia telah ditipu. Perusahaan itu menuntut Kevin untuk mengganti kerugian sebesar 1,4 juta US dollar. Namun kenyataannya Kevin hanya masuk untuk belajar tanpa melakukan pengunduhan atau pengubahan apapun. Seperti ketika ia mengikuti kursus radio di sekolah malam tanpa niat jahat. Namun untuk menjelaskan hal ini di pengadilan, ia memerlukan pengacara dan uang pernikahan 3.000 US dollar yang susah payah dikumpulkannya hanya cukup untuk membayar uang muka pengacara. Pada saat kritis ini, ibunya dan neneknya meminjamkan uang untuk membantu Kevin. Sementara Bonnie tetap bersikeras menikah dengannya. Meskipun orang tua Bonnie tidak hadir di pernikahan, Bonnie menghibur Kevin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan benar saja, berkat usaha pengacara, perusahaan itu mengatakan bahwa mereka tidak akan menuntut atau meminta ganti rugi 1,4 juta US dollar jika Kevin memberitahu bagaimana cara ia meretas sistem mereka. Kevin menjelaskan teknisnya dan kehidupan kembali normal. Pasangan ini hidup bahagia dan toko deli tempat Kevin bekerja mulai memperkenalkan pelanggan baru kepadanya. Semuanya tampak baik-baik saja. Kevin bahkan menjadi gemuk karena hidup yang lebih tenang. Namun beberapa tahun kemudian, sebuah badai menerpanya. Pengkhianatan. Dalam perjalanannya, Kevin memiliki seorang teman hacker bernama Lenny Daichiko. Mereka sering bekerja sama dalam petualangan hacker, dengan Kevin sebagai pemimpin dan Lenny sebagai pendukung. Lenny sering menantang Kevin untuk melihat siapa yang bisa lebih dulu meretas sistem tertentu dengan taruhan 150 US dollar. Tetapi Lenny selalu kalah. Kadang ia membayar, kadang tidak. Dan Kevin hanya tertawa tanpa memedulikannya. Namun dalam satu misi taruhan, Kevin menyadari bahwa ia telah dikhianati ketika FBI menangkapnya. Dalam kepungan agen federal, Kevin melihat Lenny yang bersuka cita seperti merayakan kemenangan. Selanjutnya muncullah pemandangan di pengadilan seperti awal cerita di atas. Jaksa mengatakan kepada hakim bahwa Kevin bisa meretas NORAD hanya dengan bersiul melalui telepon umum untuk meluncurkan rudal nuklir. Meskipun Kevin dalam autobiografinya menyebut itu sebagai hiperbola yang berlebihan karena ketakutan akan keamanan internet pada tahun 80-an, ia tidak pernah secara eksplisit membantah atau mengakui bahwa ia pernah meretas NORAD. Mungkin memang benar,
sebab jaksa bisa menggambarkan dengan detail cara kerja modem dan jaringan telepon untuk meyakinkan hakim memenjarakan Kevin dalam sel isolasi. Di penjara, hari-hari Kevin sangat berat dan ia hanya berharap segera bebas untuk memulai hidup baru. Namun ketika keluar dari penjara, ia mendapati bahwa istrinya, Bonnie, sepertinya berselingkuh. Kevin meretas mesin penjawab telepon Bonnie dan menemukan bahwa Bonnie telah jatuh cinta pada teman mereka, Louis. Serangkaian pengkhianatan ini membuat Kevin kehilangan arah. Ia merasa tertekan, hampir putus asa. Bonnie pindah untuk tinggal bersama Louis, sementara Kevin menjadi terobsesi dengan gym untuk melampiaskan energinya. 1991, jubah tak terlihat. Pada tahun 1991, di pameran elektronik konsumen global di Las Vegas, Kevin memiliki ide untuk membuat jubah tak terlihat karena kecanduan internetnya kambuh lagi. Meskipun ia masih dalam masa percobaan dan dilarang melakukan aktivitas hacking, ia melihat ponsel Novotel di tangannya dan berpikir, jika bisa mengubah nomor seri elektronik ISN hanya dengan menekan beberapa tombol, itu akan sangat keren. ISN adalah satu-satunya penanda yang digunakan FBI untuk melacaknya. Jika ia bisa terus mengubah ISN, mereka hanya akan menemukan orang asing setiap kali mencarinya. Dia yakin pasti ada celah dalam sistem ini, karena pabrikannya pasti punya cara untuk mengujinya. Kevin lalu menelpon perusahaan Novotel dan berpura-pura menjadi Mike Bischoff, seorang manajer dari cabang yang namanya ia lihat di stand pameran. Seorang manajer bernama Kumamoto menerima panggilannya. Meskipun awalnya Kumamoto ragu, akhirnya ia memberitahu Kevin bahwa versi firmware 10 di ponselnya memang tidak bisa mengubah ISN, tapi versi 105 bisa, dan ia akan mengirimkan chip baru untuk Kevin. Kevin menerima chip itu, dan dengan berpura-pura sebagai kepala layanan pelanggan, ia memperoleh beberapa nomor seri ponsel dari toko-toko terdekat. Kevin kemudian mengganti chip di ponselnya dan berhasil mengubah ISN dengan menekan tombol. Ia senang, namun kemudian seorang hacker misterius bernama Eric Hans Jr. menyusup ke kehidupannya. Eric Hans Jr. yang misterius. Kevin merasa bahwa Eric Hans Jr. ini rada aneh. Dia tidak pernah memberikan nomor telepon atau email kepada Kevin dan selalu berbicara dengan nada seperti polisi, yang membuat Kevin curiga bahwa Eric mungkin adalah informan FBI yang dikirim untuk mengawasinya. Selanjutnya, terjadilah kisah legendaris di mana Kevin, melalui penyelidikan terhadap Eric, berhasil meretas balik jaringan FBI dan memantau mereka. Meskipun terdengar sangat luar biasa, ini bukanlah pertunjukan kode hacker yang canggih, melainkan pertarungan rekayasa sosial yang sangat sempurna. Jelas, dalam serangan cerdas Kevin, ia tidak hanya menemukan bahwa Eric adalah identitas fiktif yang dibuat oleh FBI dengan menggunakan data bayi yang sudah meninggal, tetapi juga berhasil memantau para agen federal di balik Eric. Kevin juga menggunakan metode FBI dan jaringan mereka untuk memalsukan identitas sosial virtual, menggunakan data bayi yang sudah meninggal. Kemudian, dengan identitas palsu ini, ia melarikan diri, meninggalkan ibu dan neneknya, dan bekerja di berbagai perusahaan besar di Denver dan Seattle. Pada siang hari, ia bekerja sebagai administrator komputer yang berdedikasi, sementara pada malam hari, ia menjadi hacker paling legendaris, seperti hantu yang keluar masuk dari berbagai sistem jaringan paling aman, dari Motorola, Nokia, Netcom, hingga Fujitsu. Bahkan perusahaan keamanan jaringan legendaris Sun Microsystem yang namanya diambil dari jaringan Stanford University, tempat lahirnya jaringan komputer modern. Namun di bawah serangan Kevin, mereka juga menjadi korban. Kevin juga meretas arsip Universitas Portland dan menggunakan jaringan FBI untuk membuat lebih dari 13.000 identitas sosial virtual yang bisa digunakan kapan saja. Dia benar-benar memperlakukan sistem FBI seperti taman bermainnya sendiri, membuat malu FBI. Di tahun 1991 hingga 1994, Kevin menjadikan peretasan jaringan keamanan terkemuka dunia sebagai hiburannya. Selain berbagai kode hacker yang canggih, ada juga operasi rekayasa sosial yang sangat menakjubkan. Tetapi karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa menjelaskannya secara detail. Intinya pada akhir tahun 1994,
Kevin menjadi salah satu dari 10 buronan paling dicari oleh FBI. FBI bersumpah untuk menangkapnya, dan jika tidak ada dewa yang membantu, secara teori, FBI sudah dimonitor oleh Kevin dan hampir tidak mungkin menangkapnya. Namun Kevin secara tidak sengaja membuat marah seseorang yang seharusnya tidak dia usik, Tsutomu Shimomura, yang merupakan putra pemenang hadiah Nobel Kimia pada tahun 2008 dan seorang ahli komputer yang sangat berbakat, Osamu Shimomura, yang memutuskan untuk membantu FBI menangkap Kevin. Tsutomu Shimomura. Saat itu, Tsutomu Shimomura sedang meretas ponsel seri Oki, atau dengan kata lain, dia mengembangkan kemampuan untuk mengubah nomor seri elektronik ISN ponsel melalui keyboard. Kevin sangat tertarik dengan hal ini, jadi dia meretas komputer Shimomura dan mengunduh perangkat lunak peretas Shimomura, serta berbagai rahasia kecil lainnya yang tidak seharusnya dilihat. Hal ini membuat Shimomura marah. Orang yang bisa meretas komputernya hanya segelintir hacker di dunia. Namun ketika Shimomura mulai menyelidiki, dia menemukan bahwa peretas ini tidak meninggalkan jejak apapun, menunjukkan bahwa ini adalah seorang ahli yang sangat hebat. Ada kisah aneh dalam pertarungan antara Shimomura dan Kevin. Ada yang mengatakan Shimomura sudah memahami Kevin dan menyiapkan jebakan sebelumnya, tetapi ada juga yang mengatakan ini hanya kebetulan. Saat Shimomura tidak menemukan hasil, tiba-tiba program peretasan Shimomura muncul di server forum teknologi The Well. Kevin, dalam autobiografinya, mengatakan bahwa ini mungkin kelalaian sendiri, karena saat itu dia hanya berpikir untuk menyembunyikan file yang dicuri di server The Well, tanpa menyadari bahwa server ini memiliki program alarm disk mengirimkan email kepada administrator jika ada file besar yang diunggah. Administrator menemukan bahwa ini bukan file mereka, dan saat memeriksa file, mereka menemukan kata aneh, Tsutomu, nama Jepang Shimomura. Administrator forum memberitahu Shimomura yang saat itu sudah mendapat otorisasi dari FBI untuk menggunakan sumber daya jaringan apapun untuk menangkap Kevin. Dengan petunjuk ini, Shimomura membuat program untuk membandingkan semua informasi koneksi modem dari perusahaan telekomunikasi dan menemukan bahwa 2 modem di Denver dan North Carolina, Carolina Utara pernah mengakses server The Well untuk mengunduh file Shimomura. Meskipun nomor telepon yang terkait dengan modem tersebut telah diubah oleh Kevin, Shimomura tidak bisa menemukan lokasi persembunyian Kevin hanya dengan nomor telepon tersebut. Namun dengan otorisasi FBI, dia bisa mengakses semua catatan komunikasi operator telepon di AS. Dia memahami trik Kevin dengan nomor ISN dan melalui beberapa program buatan sendiri, di mana setelah memproses data dari banyak stasiun pangkalan nirkabel di Denver dan North Carolina, Shimomura mempersempit lokasi persembunyian Kevin ke daerah sekitar Raleigh City, North Carolina. Tanpa ragu, Shimomura dan agen FBI segera terbang ke Raleigh. Mereka mengendari mobil polisi yang dilengkapi dengan radio khusus, berpatroli di Raleigh untuk menangkap sinyal Kevin yang sulit ditangkap. Akhirnya, mereka berhasil mengunci apartemen persembunyian Kevin yang paling mencurigakan dan terus dipantau Shimomura. Ketika Shimomura mendengar suara Kevin berbicara melalui telepon di radio, dia memutuskan untuk membiarkan FBI melakukan penangkapan. Pada tanggal 15 Februari 1995 pukul 1.30 dini hari, Kevin mendengar seseorang mengetuk pintu. Ketika dia bertanya siapa di luar, jawabannya adalah FBI, buka pintunya. Kisah terakhir. Di pengadilan, Kevin berkata kepada Shimomura, "Saya mengagumi kehebatan Anda," lalu menganggukkan kepalanya. Seluruh proses penangkapan ini juga dituangkan oleh Shimomura dalam sebuah buku berjudul Takedown. Dalam bukunya, Shimomura menulis, "Saya menoleh dan melihatnya sekilas, hanya menganggukkan kepala. Tampaknya tidak ada yang perlu dikatakan. Dalam pertarungan kami, dia jelas kalah. Tetapi anehnya, melihatnya dikirim ke penjara, saya tidak merasa baik atau buruk, hanya sedikit tidak puas. Ini bukan solusi yang sempurna. Bukan karena saya percaya kata-kata beberapa orang yang mengatakan bahwa Kevin adalah orang yang naif mengeksplorasi ruang cyber tanpa motif ekonomi kriminal, melainkan karena dalam banyak hal,
Dia tampaknya adalah kasus yang istimewa. Ini adalah penangkapannya yang ke-6. Dia tentu tahu apa yang dipertaruhkan. Kami belum melihat bukti bahwa aktivitasnya memiliki tujuan moral yang lebih tinggi atau bahkan hanya karena rasa ingin tahu yang tak bersalah. Itulah yang membuat kasus Kevin sulit. Karena seperti yang dikatakan di awal cerita, Kevin hanya mengakses dan tidak menggunakan apapun yang dilihatnya untuk melakukan tindakan ilegal atau menguntungkan diri pribadinya. Apalagi bagaimana menjatuhkan hukuman, termasuk undang-undang keamanan jaringan pada saat itu, juga belum sempurna. Jaksa menuduh Kevin menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 300 juta US dollar. Ini adalah angka yang dihitung berdasarkan biaya pengembangan kode sumber. Namun Kevin merasa ini sangat konyol. Dia membandingkannya dengan menangkap seseorang yang mencuri 1 kaleng soda, lalu memintanya mengganti semua biaya pengembangan formula rahasia Coca-Cola. Sementara itu pada tahun 1997, di seluruh dunia juga muncul aksi protes untuk membebaskan Kevin. Mereka memprotes ketidakadilan pengadilan terhadap Kevin. Dan akhirnya pada 21 Januari 2000, Kevin dibebaskan. Dia berkata, "Kasus saya adalah kasus tentang rasa ingin tahu." Meskipun selama 3 tahun setelahnya dia tetap dilarang menggunakan ponsel dan komputer, dia segera diundang untuk menjadi pakar keamanan oleh pemerintah AS. Dia berkata, "Titik terlemah dalam keamanan komputer adalah manusia. Manusia mudah dimanipulasi. Perusahaan dan pemerintah menghabiskan jutaan dolar untuk membangun firewall, enkripsi, dan berbagai fasilitas keamanan. Tetapi semua itu sia-sia karena semuanya memiliki titik terlemah, manusia yang mengelola dan mengendalikannya." Betapa gagap gempitanya pernyataan ini. Segera Kevin pun menjadi konsultan keamanan cyber yang populer, tampil di berbagai program untuk menyebarkan pengetahuan tentang keamanan cyber, bahkan memiliki saluran YouTube sendiri, sesekali mendemonstrasikan beberapa teknik peretasan yang menakutkan untuk meningkatkan kewaspadaan kita sehari-hari. Kemudian Kevin menjadi seorang ahli keamanan dan mendirikan perusahaan konsultan keamanannya sendiri. Kali ini, semuanya benar-benar membaik. Pada tahun 2015, dia bahkan menemukan cinta lagi dalam sebuah konferensi keamanan di Singapura, bertemu dengan istri barunya, Kimberly Berry. Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung selama 7 tahun dan terhempas lagi. Pada tahun 2022, Kevin didiagnosis menderita kanker pankreas. Setelah berjuang melawan penyakit itu selama 14 bulan, pada 16 Juli 2023, berita kematiannya tersebar di internet dalam usia 59 tahun. Saat dia meninggal, Kimberly istrinya sedang hamil. Kimberly dengan tenang berkata, "Anak kita akan mengenalmu. Aku percaya dia akan menjadi miniatur dirimu." Itulah sepenggal kisah Kevin Mitnick. Sekitar sepekan lalu, ketika tim mata ketiga membuat video ini adalah peringatan 1 tahun kematiannya, ada yang mengatakan bahwa melihat kembali hidupnya, dia beralih dari seorang hacker nomor 1 dunia menjadi pakar keamanan nomor 1 dunia. Dia mengubah persepsi orang-orang tentang keamanan informasi cyber, membuat kita waspada terhadap informasi palsu. Menurut statistik pada tahun 2023, orang Amerika kehilangan 10 miliar dolar AS akibat penipuan. Dengan metode penipuan paling populer adalah pencurian identitas. Tampaknya rekayasa sosial adalah pelajaran yang harus dipelajari oleh setiap orang modern di dunia maya. Dan firewall terpenting bukanlah di komputer, tetapi di dalam kesadaran kita masing-masing. Ternyata inilah rekayasa sosial dan benar-benar membuka wawasan kita. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.